Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru semua. Saya Sati Mary, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang menciptakan gambaran diri di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Baiklah, saya akan memulai dari rencana perwujudan nilai kemandirian. Dalam nilai kemandirian, saya akan menyiapkan asesmen di awal pembelajaran dan mencari referensi konsep asesmen diagnostik awal yang dilaksanakan pada bulan Juli. Dalam menyiapkan asesmen kognitif sebagai dasar dan pertimbangan dari mana saya bisa memulai pembelajaran, sedangkan asesmen non-kognitif adalah sebagai dasar bagi saya dalam menyiapkan metode, teknik, serta media yang akan saya pakai sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan saya akan mengkategorikan aktivitas ini sebagai perwujudan kemandirian guru karena selama ini tidak ada arahan dan bimbingan dari pimpinan untuk menyiapkan instrumen refleksi ini. Nah, selanjutnya, secara mandiri saya akan menyiapkan modul dan bahan ajar tanpa harus menunggu diberikan workshop pembuatan bahan ajar oleh sekolah. Kenapa demikian? Jika saya menunggu, maka modul yang harusnya sudah siap tidak akan selesai dan terwujud, sehingga itu akan mempengaruhi performa saya dalam mengajar. Dan kemudian saya akan menyiapkan administrasi mengajar yang dimulai dari mendesain hingga mencetak seperti jadwal pelajaran, kalender pendidikan, rincian minggu efektif, daftar hadir, daftar nilai, jurnal pengamatan harian siswa, dokumen CP, ATP, modul, hingga bahan ajar, serta daftar indikator profil pelajar Pancasila yang akan saya implementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Nah, dengan inisiatif sendiri, saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan perlengkapan untuk media ajar. Cara yang pertama, saya akan mengajukan kebutuhan perlengkapan untuk media ajar pada unit sarana dan prasarana sekolah, seperti flip chart paper, spidol warna-warni, kertas sticky note, sticky note bulat, kertas karton, kertas HVS, bola pingpong, isolasi kertas, dan beberapa perangkat lainnya. Dan jika kebutuhan tersebut belum tersedia, maka saya akan melengkapi sendiri sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Lalu, untuk apa saja kebutuhan itu nanti? Misal, flip chart paper dan spidol itu adalah untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian kertas karton adalah untuk membuat kertas persegi panjang berukuran 5x10 yang digunakan oleh siswa untuk kegiatan perkenalan awal. Kemudian, dalam penampilan brainstorming visual menggunakan botol sirup, gayung, saring kecil atau corong untuk ditampilkan sebagai alat menstimulasi motivasi intrinsik siswa untuk semangat belajar. Dan saya akan membuat dan mengembangkan materi ajar saya sendiri bersesuaian dengan bahan-bahan yang saya butuhkan. Tentu saja saya juga akan membuat alat peraga dan audiovisual yang akan dibutuhkan dalam mengajar di kelas nanti. Berikut ini langkah-langkah saya dalam menambah referensi ice breaking atau energizer. Yang pertama, saya akan mengumpulkan referensi. Yang kedua, mengikuti workshop atau seminar tentang teknik pengajaran kreatif. Selanjutnya, saya akan bertukar ide dengan rekan sejawat.
dan saya akan mencoba serta mengevaluasi berbagai aktivitas ice breaking dan energizer tersebut berdasarkan efektivitas waktunya dan keamanan pemakaiannya di kelas. Lalu, apa saja rencana perwujudan nilai reflektif yang akan saya terapkan? Selama liburan sekolah sebelum tahun pelajaran baru dimulai, maka saya akan menyiapkan perangkat instrumen refleksi untuk menyiapkan mental siswa dalam belajar dan sekaligus mengenali pribadi siswa jika siswa yang saya ajar belum pernah saya ajar sebelumnya. Kemudian, saya akan memberikan asesmen kognitif dan non-kognitif untuk peserta didik. Dan asesmen ini akan saya berikan pada pertemuan pertama. Dan untuk lebih memudahkannya, saya akan menggunakan Google Form. Dan di hari sebelumnya juga, saya akan menginstruksikan siswa untuk membawa gawainya melalui pesan yang disampaikan oleh wali kelas mereka. Selanjutnya, saya juga menyiapkan perangkat refleksi di akhir pembelajaran sebagai upaya untuk meminta umpan balik dari siswa. Apakah itu melalui survei atau diskusi untuk mendapatkan penilaian dari siswa tentang metode pengajaran dan pengalaman belajar mereka. Setelah selesai mengajar, saya akan menulis jurnal harian. Setiap hari setelah mengajar, saya akan upayakan untuk menulis jurnal tentang apa yang terjadi di kelas, mencatat apa yang berjalan baik, tantangan yang dihadapi, dan ide-ide untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan di setiap semester minimal 1 kali, saya melakukan kegiatan lesson study bersama rekan sejawat guru bahasa Inggris lainnya. Kami akan melakukan pengamatan proses pembelajaran. Dan di sana saya akan menerima feedback dan masukan tentang cara mengajar saya. Nah, berikut ini adalah rencana saya dalam upaya pewujudan nilai-nilai inovatif. Rencananya, saya akan membuat LMS sebagai media bantu untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses belajar. Kemudian saya akan menyiapkan permainan dengan menggunakan aplikasi yang menarik seperti Kahoot, Quizizz, atau Minecraft Education untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya saya akan membuat video pembelajaran atau mungkin bisa podcast atau blog untuk mendukung materi ajar yang bisa diakses oleh siswa. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran olah emosi dan empati dengan menggunakan buku cerita, film, atau diskusi kelompok untuk mengajarkan empati dan keterampilan sosial. Dan saya akan menggunakan penilaian autentik dengan menggunakan penilaian yang mencerminkan situasi dunia nyata seperti presentasi, portofolio, dan proyek kolaboratif. Berikut adalah rencana perwujudan nilai-nilai kolaboratif. Yang pertama, saya akan mengaktifkan kembali kegiatan forum KKG yang mendiskusikan pembelajaran, tantangan, dan solusi bersama. Kemudian saya akan merancang dan mengajar pelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran bersama rekan sejawat. Saya juga akan mengembangkan proyek yang melibatkan beberapa mata pelajaran seperti proyek perjuruan yang juga terintegrasi dengan keterampilan matematik dan IPA. Dan saya juga akan mencoba menerapkan tematik terpadu, yaitu mengajarkan topik tertentu dari berbagai perspektif pada mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya menghubungkan dengan sejarah dan literatur serta teknik. Saya juga akan merancang dan merealisasikan pembelajaran berbasis proyek dengan mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok dalam proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata mereka, tentunya berhubungan dengan dunia usaha dan industri. Saya juga akan membentuk atau bergabung dengan komunitas praktis di mana guru dapat berbagi praktik baik, tantangan, dan solusi. Dan juga
juga bekerja sama dengan mentor atau coach yang sudah tersertifikasi untuk berbagi pengalamannya dan melatih untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah perwujudan implementasi kegiatan guru yang berpihak pada murid. Pertama, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi metode materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, termasuk gaya belajar, minat, dan kemampuan mereka. Tentu saja ini berdasarkan hasil dari refleksi yang sudah saya berikan pada siswa. Yang kedua, pembelajaran aktivitas interaktif. Gunakan metode seperti diskusi kelompok, presentasi siswa, dan proyek kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif. Selanjutnya, saya akan memperbanyak metode pembelajaran berbasis diskusi dan analisis dengan mengintegrasikan kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas. Dan terakhir, menyiapkan instrumen dan konsep yang mendorong siswa untuk mengumpulkan portofolio yang mencerminkan perkembangan dan pencapaian mereka. Nah, berikut adalah program khusus yang akan saya terapkan dan laksanakan dalam 1 tahun ini di sekolah dan memang akan menjadi kegiatan rutin dilaksanakan. Yang pertama adalah kami akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris dengan pembagian 2 kelompok, yaitu kelompok basic dan kelompok advance. Jika sebelumnya ekstrakurikuler itu hanya ditujukan pada siswa yang sudah mahir dan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka yang sudah ada. Nah, tapi sekarang kami akan menyentuh pada siswa yang belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Nah, yang kedua adalah membuat program pembekalan seleksi Vera dan tes TOEIC. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tes TOEIC ini adalah tes yang rutin dilaksanakan oleh Dirjen Vokasi untuk SMK, siswa SMK setiap tahunnya. Nah, tahap yang saya siapkan adalah mengajak rekan guru bahasa Inggris untuk menjadi instruktur pembekalan TOEIC, kemudian menyiapkan panitia dan teknisi labor untuk membantu pelaksanaan seleksi Vera, dan kemudian memfasilitasi siswa-siswa yang sudah melewati seleksi Vera dan lolos untuk mengikuti pembekalan tes TOEIC. Sampai akhirnya siswa akan menerima sertifikat TOEIC secara nasional. Demikianlah rencana-rencana yang akan saya buat dan terapkan untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.